Assalamualaikum sahabat semua. Sebuah film dari Mel Gibson mengisahkan perjalanan rakyat Skotlandia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Inilah Braveheart. Film berlatar di tanah Skotlandia tahun 1280-an. Kisah akan berfokus pada seorang anak kecil bernama William Wallace. William kecil terlihat sedih ketika melihat keluarganya dibantai habis oleh penjajahan Inggris. Dia tertekan, kaget, dan syok berat melihat keadaan tersebut. Tak kuasa dia menyaksikan seluruh keluarganya terbunuh. William kecil kini yatim piatu. Ini adalah paman William Wallace yang bernama Argyle, kakak dari ibunya. Sang paman berencana akan membawa William untuk ikut dengannya. Nantinya paman akan mengajarinya untuk bermain pedang. Berangkatlah William Wallace dengan pamannya. Singkat cerita, William Wallace pun telah dewasa. Ini penampakannya. Kini dia kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama ikut pamannya dalam mengembara. Kebetulan pas di hari kepulangannya sedang ada perayaan dari pesta pernikahan salah seorang warga. William Wallace pun disambut baik oleh teman-teman kecilnya. Lagi asik pesta, tiba-tiba pasukan Inggris datang dan menyampaikan sebuah pengumuman bahwa setiap ada pernikahan, mempelai wanita harus dibawa semalam oleh pasukan Inggris. Sungguh laknat. Suasana pesta pun berubah menjadi pilu seketika. Singkat cerita, William Wallace pun melamar pujaan hatinya dan langsung menikahinya secara rahasia karena takut berbagi dengan Inggris. Suatu hari, istri William Wallace pulang dari pasar. Karena kecantikannya, dia diganggu oleh pasukan Inggris yang berniat ingin melecehkannya. Anjing, sungguh tak bermoral pasukan Inggris ini. Sang istri pun berusaha untuk melarikan diri dan terus menghindar. Untung saja William Wallace segera datang dan membawanya pergi serta mengarahkannya untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, William Wallace menghajar pasukan Inggris. Dalam melarikan diri, ternyata sang istri tiba-tiba dia tertangkap dan diseret serta dibunuh. Sungguh kejam dan biadab, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hehehe. Kini William Wallace datang dengan kode akan menyerah. Dia mengangkat tangannya, tapi tiba-tiba William Wallace kini melakukan perlawanan untuk pembalasan atas kematian istrinya.
Tak disangka seluruh warga yang geram pun ikut membantu William Wallace menghabisi seluruh pasukan Inggris yang ada di desa itu. Sampai akhirnya sang ketua pun tertangkap dan langsung William Wallace membunuhnya di sebuah barak pasukan Inggris di pinggiran desa. William Wallace dan warga menyamar sebagai pasukan Inggris yang pulang berpatroli. Mereka menghajar dan menghabisi semua pasukan Inggris yang ada di situ. Dan akhirnya William Wallace memproklamirkan diri sebagai pemimpin yang akan melawan tentara Inggris dalam memperjuangkan hak-hak orang Skotlandia demi mencapai kemerdekaan. Dan tak disangka William Wallace pun mendapat dukungan dari warga-warga dari klan yang lainnya di daerah Skotlandia, termasuk dukungan dari para bangsawan dan pangeran Skotlandia. Dukungan diperoleh dengan cara Wallace meyakinkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Singkat cerita, kini tibalah saat peperangan melawan Inggris. Ketika sebagian pasukan Skotlandia merasa kecil hati melihat banyaknya pasukan Inggris, datanglah William Wallace dengan pidatonya yang berapi-api kepada pasukannya untuk membangkitkan semangat para pejuang Skotlandia dalam mencapai kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan adalah mutlak hak kita. Wallace membakar semangat perjuangan para rakyat Skotlandia. Perang pun tak terelakkan lagi. Pasukan Persatuan Skotlandia melawan penjajahan Inggris. Darah perjuangan mereka mendidih, tertumpah demi tanah air dan kemerdekaan rakyat Skotlandia. Perjuangan yang sungguh tidak mudah dan sangat berdarah-darah bagi rakyat Skotlandia. Dengan kegigihan dan kepemimpinan Wallace pun, dan akhirnya Wallace pun berhasil memenangkan perang pertama melawan penjajahan Inggris. Target berikutnya pasukan Wallace adalah benteng utara dari pasukan Inggris. Mereka menyerang benteng tersebut dan singkat cerita mereka berhasil menguasai benteng tersebut. Pihak Inggris pun geram dan mengutus Tuan Putri untuk bernegosiasi dan berusaha menyuap William Wallace. Dengan kecerdasan dan tekad yang kuat dari William Wallace, dia bernegosiasi dengan baik dan menolak keras untuk menyerah, serta menolak untuk disuap demi perjuangan rakyat Skotlandia atas nama kemerdekaan. Tuan Putri pun kaget dan terbelalak dengan kecerdasan seorang William Wallace yang mampu berbicara dalam bahasa Prancis. Peperangan berikutnya pun pecah
akibat gagalnya negosiator dari pihak Inggris. Semangat kemerdekaan tetap berkobar di dada mereka, tetapi tak disangka pengkhianatan pun terjadi di kalangan beberapa bangsawan Skotlandia. Pada saat William Wallace membutuhkan bantuan dengan mengibarkan bendera kepada pasukan bangsawan, tetapi justru malah mereka berkhianat dengan meninggalkan medan perang. William Wallace tampak begitu sangat kecewa terhadap perjuangan bangsanya sendiri, terutama para bangsawan. Apalagi setelah tahu bahwa salah satu bagian dari pasukan musuh adalah seorang pangeran dari bangsawan. Dia sangat terpukul dan akhirnya pingsan karena luka-lukanya. Sang pangeran terlihat sangat menyesal dan akhirnya dia berinisiatif menolong William Wallace untuk melarikan diri dari pasukan Inggris yang mengepung. Dan alhamdulillah Wallace pun selamat. Beberapa hari setelah perang, sang pangeran pun menyesal atas pengkhianatannya dan dia mengatakan kekesalannya terhadap para bangsawan Skotlandia, terutama kepada ayahnya sendiri. Kini Wallace telah pulih dan akan kembali untuk berjuang demi kemerdekaannya. Ia membunuh seluruh bangsawan yang telah mengkhianati negerinya sendiri dalam perang, hingga membuat para bangsawan ketakutan, sehingga mereka berusaha menipu kembali William Wallace untuk menjebak seorang William Wallace. Dengan mengharap persatuan dari tanah Skotlandia, William Wallace datang tanpa curiga kepada para bangsawan. Dan William pun masuk jebakan mereka. Akhirnya William Wallace pun ditangkap oleh pasukan Inggris yang sudah siap siaga di tempat tersebut. Dia dipenjara dan akan dihukum serta disiksa nantinya. William diarak di tengah kota, tempat dia akan disiksa dan dihukum ataupun dieksekusinya nanti di depan masyarakat umum. William digantung hidup-hidup. Begitu berat siksaannya. Selepas itu dia ditarik sama kuda setelah kaki dan tangannya diikat. Siksaan demi siksaan dia lalui, tapi dia tetap dalam pendiriannya demi kemerdekaan negeri Skotlandia. Dia tidak akan menyerah. Kemudian William Wallace diletakkan di kayu salib yang akan kemudian dia disiksa dengan kejamnya, dengan tujuan agar dia mengucapkan kata menyerah dan ampun kepada pihak Inggris. Tapi William tetap teguh pada pendiriannya, membuat semua orang yang hadir merasa miris dan kasihan kepada William Wallace, karena dia yakin dengan pengorbanannya ini Skotlandia akan
bisa bersatu melawan Inggris. Dalam kesakitan dia berkata, semua orang bersedih dan menangis melihat pengorbanan William Wallace. Wallace pun yakin dengan pengorbanannya ini akan lahir Wallace yang lain yang akan memperjuangkan kembali kemerdekaan bagi Skotlandia yang mutlak. Sungguh luar biasa pengorbanan seorang William Wallace ini. Akhirnya William Wallace pun dieksekusi mati dengan cara dipenggal. Semua orang bersedih dan meratapi nasib William Wallace. Setelah kematian William Wallace, ternyata telah menginspirasi para bangsawan, terutama pangeran, untuk melanjutkan semangat perjuangan seorang William Wallace demi kemerdekaan Skotlandia. Dia menyerukan perlawanan terhadap Inggris di bawah kepemimpinannya, melanjutkan perjuangan seorang William Wallace. Dengan dilemparkannya pedang dari William Wallace, kini tumbuh kembali semangat perjuangan dari para pejuang-pejuang Skotlandia untuk memerdekakan tanah airnya dari penjajahan Inggris melalui inspirasi dari William Wallace. Mereka berjuang sampai titik darah penghabisan sebagai pahlawan Skotlandia, dan akhirnya mereka meraih kemerdekaannya. Film selesai. Terima kasih buat para kalian yang telah menonton video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.